Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha hari ini? Bertemu lagi dengan saya Ibu Lela. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pernafasan dan organnya. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar tersebut. Nah, apa yang kalian lihat? Ya, yang ada seseorang yang menjual kue. Ada dua orang anak yang sedang berlari pagi dan ada tumpukan sampah. Ya, saat Mia dan Ian lari pagi, ada bau yang tercium oleh hidungnya. Tahukah kalian bagaimana proses Mia dan Ian bisa membedakan bau sampah dan kue putu? Kita mampu membedakan bau kue putu dan sampah karena hidung kita loh. Rongga hidung termasuk ke dalam organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Yuk, kita coba mengetahui proses kerja organ pernafasan pada tubuh dengan melakukan aktivitas berikut. Jadi, judul yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pernafasan manusia dan organnya. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yang ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pernafasan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan organ-organ pernafasan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami gangguan pernafasan. Nah, Ibu punya pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita bernafas? Yang kedua, dengan apa kita bernafas? Yang ketiga, bagaimana jika kita tidak bernafas? Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pernafasan. Anak-anak Ibu tahu tidak apa itu pernafasan? Ya, pernafasan atau respirasi adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Proses ini melibatkan menghirup oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida hasil metabolisme tubuh. Kita juga akan mengenal organ pernafasan manusia. Jadi, organ pernafasan pada manusia itu ada 5. Yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga tenggorokan dan cabang tenggorokan, yang keempat paru-paru, dan yang kelima diafragma. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar organ pernafasan berikut. Ya,
pada organ pernafasan itu ada terdapat yang namanya hidung, mulut, faring, paru-paru kanan, alveoli, paru-paru kiri, dan juga ada diafragma. Kita akan membahas organ pernafasan yang pertama, yaitu ada yang namanya hidung. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluarnya udara yang sangat berperan penting bagi sistem pernafasan manusia. Tanpa hidung, manusia tidak dapat menghirup dan menghembuskan nafas dengan baik. Pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Kemudian yang kedua ada faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanannya ke faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Yang ketiga, ada tenggorokan dan cabang tenggorokan. Kemudian, udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernafasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Selanjutnya ada paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak akan mungkin bisa bernafas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Kita mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru di bagian kiri dan paru-paru di bagian kanan. Selanjutnya ada diafragma. Antara rongga dada dan perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut. Ketika kita menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Nah, selanjutnya gangguan organ pernafasan. Gangguan organ pernafasan itu ada 6. Yang pertama ada flu. Anak-anak ibu pernah mengalami flu tidak? Ada lah ya. Flu itu adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh peradangan saluran pernafasan. Ya. Jadi flu itu terjadi karena ada gangguan pernafasan yang disebabkan oleh peradangan saluran pernafasan. Kemudian yang kedua itu ada asma. Nah, siapa di sini
yang ada penyakit asma. Apa yang menyebabkan kita asma? Ya, asma itu adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh peradangan saluran pernafasan. Jadi anak-anak sudah tahu kan apa asma? Asma itu karena apa? Jadi asma itu terjadi karena gangguan pernafasan yang disebabkan oleh peradangan saluran pernafasan, ya. Yang ketiga ada tuberkulosis. Tuberkulosis itu sering yang kita dengar TBC. Nah, anak ibu pernah dengar nggak yang penyakit TBC? Ya, TBC itu disebabkan oleh gangguan pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi orang-orang yang sakit TBC itu disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis, ya. Kemudian yang keempat itu ada pneumonia. Pneumonia ini adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan. Kemudian yang kelima ada penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK. Yang namanya kronis itu berarti sudah parah, ya. Ketika si penderita ini batuk, dia akan mengeluarkan darah dan lain-lainnya. Begitu juga TBC, ya. Kemudian ada yang keenam kanker paru-paru. Ya, anak-anak ibu sering kan mendengar. Nah, bagaimana cara kita menjaga sistem pernafasan? Cara kita menjaga sistem pernafasan agar tetap sehat, yaitu yang pertama rajin berolahraga. Ya, kita itu harus rutin berolahraga, jangan malas-malas untuk berolahraga. Kemudian yang kedua mengonsumsi makanan bergizi. Ya, dengan mengonsumsi makanan bergizi, maka sistem pernafasan kita akan baik, ya. Kemudian mencuci tangan. Kita rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas atau setelah memegang sesuatu atau ketika ingin makan sesuatu, maka cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian tidak merokok. Nah, merokok ini juga sangat berbahaya untuk pernafasan, ya. Untuk paru-paru juga sangat berbahaya. Kemudian yang keenam menghindari paparan polusi. Menghindari paparan polusi, ya. Jadi jangan langsung terpapar oleh polusi. Kemudian yang ketujuh, rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Jadi jangan malas-malas anak-anak ibu untuk memeriksa kesehatannya. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, dari pembahasan kita pada hari ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, tubuh memiliki sistem pernafasan yang membantu kita untuk menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Kemudian yang kedua, sistem pernafasan terdiri dari hidung, tenggorokan atau faring, bronkus, dan paru-paru. Kemudian yang ketiga, paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernafasan kita. Makanya kita wajib menjaga paru-paru agar selalu sehat. Hindari merokok, ya. Kemudian yang keempat ada paru-paru tersusun atas banyak udara yang sangat kecil yang dikelilingi oleh epitel pipih. Anak-anak ibu sekalian, anak-anak ibu yang saleh dan salehah,
materi kita tentang pernafasan dan organ pernafasan. Cukup sekian. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi